Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak cerdas Indonesia. Pembahasan kita kali ini mengenai pengertian berita, unsur-unsur berita, dan kebahasaan teks berita. Pernahkah kalian melihat tayangan seperti ini? Atau mungkin kalian pernah melihat benda-benda ini? Keduanya adalah media yang digunakan untuk menyampaikan berita. Jadi, berita adalah suatu informasi atau fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Unsur berita dikenal dengan istilah 5W1H atau adik simbang. 5W1H merupakan singkatan dari what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan apa mengacu kepada peristiwa apa yang terjadi. Kemudian, di manakah peristiwa itu terjadi? Kapan terjadinya? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana urutan peristiwanya, atau bagaimana mengatasi peristiwa tersebut. Selanjutnya, informasi yang diperoleh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi disusun dalam teks berita. Berita kemudian disusun dengan mengikuti pola piramida terbalik. Diawali dengan memberi judul, kemudian berita dimulai dengan teras atau disebut juga dengan lead. Ini merupakan bagian terpenting dari berita. Selanjutnya disebut dengan tubuh berita. Pada bagian ini 5W1H diuraikan. Kemudian berikutnya adalah informasi tambahan. Unsur kebahasaan pada teks berita yang pertama adalah bahasa baku. Artinya, teks berita harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang kedua, kalimat langsung. Informasi berita diperoleh melalui wawancara. Terkadang perlu dilakukan pengutipan kalimat langsung tersebut. Ciri yang ketiga, adanya konjungsi bahwa. Hal ini terjadi karena kutipan-kutipan diubah menjadi kalimat tidak langsung. Misalnya, dalam sebuah wawancara, Ani berkata, "Aku tak suka belimbing." Kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung, yaitu Ani berkata bahwa dia tidak menyukai buah belimbing. Berikutnya adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang muncul dari hasil pemikiran-pemikiran. Misalnya, mereka menyimpulkan, mereka beranggapan, atau pemerintah berasumsi, dan lain sebagainya. Ciri yang lainnya adalah keterangan tempat dan waktu. Ini tentu mengacu kepada pertanyaan di mana dan kapan. Ciri berikutnya yaitu adanya konjungsi temporal. Berita berkaitan dengan peristiwa.
sehingga diperlukan kata kerja temporal. Misalnya, sejak saat itu, selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Anak-anak cerdas Indonesia, itulah pembahasan kita mengenai teks berita. Sampai bertemu kembali di pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.